Pemirsa, Anda masih di Newsline dan saatnya kita ikuti segmen trending topik ya, Jessica ya. Dan kita lihat ada beberapa topik yang ramai dicari oleh netizen. Di antaranya ada 3 topik berikut ini. Yang pertama, ini pastinya soal judi online, Jessica. Iya nih, ya? Pasti orang udah banyak yang mencari terkait dengan judi online karena kemarin Presiden sudah menyampaikan terkait dengan Satgas Judi Online. Yeah. Tapi kita nanti akan mendalami juga ya, kira-kira gimana nih dari sisi PPATK-nya. Nah itu dia, karena kan judi online ini sudah sangat meresahkan ya. Jadi memang judi online ini sudah harus bisa dikatakan diberantas, tapi pengawasannya juga harus diperketat seperti itu. Nah, yang trending kedua adalah soal buronan Harun Masiku. Sudah genap 4 tahun ya? 4 tahun, dan KPK itu kayaknya optimis banget ya, bahwa dalam 1 minggu ke depan ini akan berhasil menangkap Harun Masiku. Nanti kita akan update ya seperti apa. Dan yang ketiga trending pencarian lainnya adalah terkait KTT Tanggap Darurat Gaza. Ini pencarian mencapai 4.000 pencarian. Iya, jumlahnya sama nih. Nomor 2 sama nomor 3. Iya, 4.000 pencarian. Dan pemirsa, langsung saja inilah Newsline Trending Topic selengkapnya. Ya, pemirsa, terkait dengan judi online, kemarin Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah secara serius memberantas dan memerangi judi online. Ia mengatakan pemerintah sudah menutup 2,1 juta situs judi online. Wow, dan Presiden Jokowi mengatakan satuan tugas pemberantasan judi online ini sebentar lagi akan selesai dibentuk. Harapannya adalah pembentukan Satgas dapat mempercepat pemberantasan judi online dari hulu ke hilir. Mengingat Jessica ya, dan juga pemirsa, masalah judi online merupakan isu transnasional, lintas negara, lintas batas, dan juga lintas otorisasi. Dan kita ikuti bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo selengkapnya. Jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online.
Ya Jessica, itu tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Ini tepat sekali ya pernyataannya, kalau punya uang ya ditabung. Ditabung, gitu, ya. jangan judi. Bahkan Iya. judinya 3 kali tadi disebut ya. Ditabung, jangan ditabur ya. Oh iya, ditabung ya, bukan tabur pemirsa. Tadi juga Dihabis. ya, Presiden tuh sudah jelas menyoroti dampak negatif dari judi, mulai dari kehilangan harta, perceraian, bahkan meningkatnya kejahatan dan kekerasan yang sampai menimbulkan korban jiwa, Reza dan pemirsa. Berbahaya memang di judi online ya. Dan kini korban judi online tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat umum, tapi juga dari aparatur negara. Waduh. Nah ini, baru-baru ini kasus oknum Polwan membakar suaminya karena kesal suami kerap menghabiskan uang untuk judi online. Oke, selain kasus tersebut pada Sabtu lalu, seorang anggota TNI AL ini juga bunuh diri di Yahukimo, Papua Pegunungan. Ini karena terlilit hutang sekitar 819 juta rupiah untuk digunakan judi online. Wow, utangnya 819 juta. Hampir seharga mobil Rubicon yang Mario Dendi ya. Oke, dan sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan OJK telah memblokir sebanyak 4.921 rekening bank yang berkaitan dengan judi online. OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification File atau CIF yang sama. Nah, OJK juga meminta perbankan untuk melakukan verifikasi, kemudian identifikasi dan juga enhance due diligence termasuk tracing dan juga profiling terhadap daftar nama pemilik rekening yang terindikasi melakukan judi online. Iya, tidak sampai di situ saja Jessica. OJK bahkan juga memasukkan daftar rekening nasabah terkait judi online ke dalam sistem informasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Oke, dan ini harapannya data-data tersebut bisa diakses seluruh lembaga jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak pelaku judi online dan juga mengatasi asimetri informasi di sektor jasa keuangan. Ya, kebijakan tersebut menyusul data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat total transaksi judi online pada kuartal pertama tahun ini mencapai 100 triliun rupiah. Wow, 100 Fantastis, triliun ya. rupiah ya. Itu tuh Nggak sebetulnya ngebayangin ya. bisa Iya. buat APBN aja tuh kayaknya. Bisa kalau beli seblak berapa banyak? Kepala PPATK Ivan Yustiavandanan menyampaikan PPATK menemukan indikasi transaksi judi online melalui pinjaman online. Namun PPATK tidak mengetahui jumlah pasti pinjol yang masuk untuk judi online. Dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya tadi yang sudah diblokir, kemudian apa yang diketahui oleh PPATK, langsung saja kita akan mengkonfirmasi dengan Bapak Natsir Konga selaku Kepala Biro Humas PPATK. Selamat siang Pak Natsir. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Jessica, Mas Reza, apa kabar? Pak Nasir, jadi bagaimana soal temuan transaksi judi online oleh PPATK selama ini? Ya, jadi kita lihat memang trennya dari tahun ke tahun itu terus meningkat dan jumlahnya cukup signifikan ya. Kalau kita lihat di tahun 2021 baru 57 triliun perputaran uang judi online yang ada, meningkat lebih dari 100 di 2022 menjadi 81 triliun dan berkali lipat di tahun 2023 tuh sampai 327 triliun tuh Mas Reza. Berapa persen ya peningkatannya? Dan tadi sudah disampaikan di semester 1 di tahun 2024 ini ada 100 triliun perputaran uang judi online yang ada. Nah ini sesuatu yang mengkhawatirkan kita semua ya. Sehingga Bapak Presiden tadi kita sudah dengar membentuk Satgas untuk anti judi online ya, anti perjudian ini ya, baik judi online maupun konvensional, dan PPATK berperan aktif ya di dalam Satgas yang ada untuk terus memberikan kontribusi terbaik agar judi online ini dapat kita tekan semaksimal mungkin. Nah, gejala-gejala peningkatan ini juga kita lihat dari meningkatnya laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima oleh PPATK ya, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan ya. Misalnya dari 2021 itu masih 11.000 lebih transaksi keuangan mencurigakan, meningkat menjadi 24.000 lebih ya di tahun 2023, dan sampai Februari kemarin aja sudah ada 8.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan perjudian
di mana perjudian ini di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, salah satu dari uang hasil kejahatan dari tindak pidana pencucian uang. Seperti itu, Mas Reza. Oke. Pak Nazir, dari 100 triliun tersebut PPATK ini sempat menyampaikan kalau ada indikasinya dengan kucurannya dari pinjaman online, Pak. Dan kalau kita lihat data OJK yang terbaru, ini baru dirilis hari Senin kemarin, ada peningkatan pinjaman online ini hutang masyarakat Indonesia mencapai 62 triliun. Nah, Pak, dengan ada perputaran 100 triliun itu, apakah PPATK sudah memetakan berapa sih, Pak, yang digunakan untuk judi online? Ya, korelasi antara judi online dan pinjaman online itu cukup kuat ya. Tapi sejauh mana dan seberapa besar dari pinjaman online ini ke judi online itu kita masih memetakan ya. Jadi nanti akan kami sampaikan secara komprehensif kira-kira kaitan dan besaran jumlahnya itu seberapa banyak seperti itu. Tapi yang pasti korelasi antara keduanya itu sangat-sangat signifikan ya. Baik, selain pinjaman online, transaksi apa lagi Pak yang terkait dengan judi online? Ya, banyak ya, artinya ya terkait juga itu ada prostitusi online ya. Dan ini yang cukup juga mengkhawatirkan. Nah, yang kita lihat yang sangat berpengaruh negatif atas judi online yang ada ini, dari hampir 3 juta lebih pemain judi online itu, hampir lebih dari 60% itu yang berpenghasilan atau uang yang dimainkan itu di bawah 100.000. Dan ini artinya dari para pengguna yang kita lihat itu sebagian besar adalah buruh, ya, pelajar, kemudian mahasiswa, pegawai negeri, termasuk ya juga TNI Polri ya, di mana memang masyarakat kita yang ada dengan pendapatan minimal lah ya. Jadi ini kan sangat signifikan terhadap kesejahteraan dari masyarakat yang ada. Katakanlah mereka berpenghasilan 200.000 per hari ya, lalu kemudian 100.000 digunakan untuk judi online, maka kan tentu berkurang ya biaya untuk hari-hari ya, untuk makan dan lainnya itu. Nah, kalau misalnya uangnya tadi itu bisa membeli susu anak, tapi karena uangnya dibelanjakan judi online, sehingga susu anak tak terbeli, yang akhirnya anak-anak bisa menjadi kurang gizi. Dan ini kalau terus-menerus terjadi tentu menjadi petaka buat kita semua. Dari itu ya kita berharap supaya masyarakat memahami lah ya dampak dari judi online ini terhadap kesejahteraan keluarga itu sendiri. Dari itu ya tentu supaya kita ya keluarga paling tidak kita memperhatikan anak-anak di rumah tangga kita, ya tentu kita sendiri juga tidak terlibat dari judi online. Dan ini harapan kami itu ya, terus ya literasi ini kita sampaikan kepada masyarakat dampak terhadap judi online yang ada dan kerugian yang bisa diterima oleh masyarakat. Baik, Seperti Pak Natsir, itu Mas Reza. Ya. sudah ada temuan dari PPATK untuk kuartal 1 di tahun 2024. Kemudian apa tindak lanjut setelah penemuan ini, Pak? Apakah sekedar pemblokiran nanti dari OJK dan juga perbankan, atau mungkin ada upaya lain, Pak, untuk memberantas judi online? Ya, untuk judi online ini kan saya kira para penyidik sudah banyak ya menangkap dan menyita uang hasil dari kejahatan yang ada. Nah, dari laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima oleh PPATK, lalu kita analisis, kemudian hasil analisis yang kita lakukan itu kita sampaikan kepada penyidik. Penyidik kemudian karena mereka yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, mereka lah yang mencari alat bukti untuk kemudian disampaikan ke penuntut umum. Dan ini kalau kita lihat itu kan sudah banyak ya para cupong, para mafia bandar dari judi online ini yang berhasil ditangkap oleh aparat
penegak hukum kita. Dan banyak juga uang aset-aset dari hasil judi online ini yang disita. Bahkan pelaku-pelaku bandar yang ada di luar negeri pun juga sudah banyak yang berhasil ditangkap ya, seperti di Thailand, Filipina maupun Kamboja. Para pelaku bandar ini sudah banyak yang ditahan, Mbak. Dan tentunya koordinasi yang dilakukan oleh PPATK dengan para pemangku jabatan harus semakin diperkuat untuk memberantas judi online ini. Terima kasih Pak Nasir Kongah, Kepala Biro Humas PPATK atas penjelasannya. Selamat siang. Wow, fantastis sekali ya. Tadi ternyata nilai mencapai 100 Iya. triliun rupiah. Tidak bisa dibayangkan berapa banyaknya itu ya. Dan usai jeda masih akan membahas nih Betul. trending topik lainnya. Iya. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.